penegak hukum hingga DPR nyatanya juga jadi pemain judi online. Indonesia darurat judi online. Stop judi online, pulihkan ekonomi rakyat. Kami adalah mahasiswa. Suara kami mungkin kecil. Tapi kami akan diam melihat masyarakat makin menderita. Judi online telah merusak keluarga. Menghancurkan ekonomi, pendidikan, dan masa depan anak-anak. Kami tidak bisa jika hanya menonton. Saatnya bersuara, saatnya bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan penelitian dengan tema judi online yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Deden Hidayat. Saya Arja Gurangkang. Saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Nur Hayati. Saya Muhammad Abdul Rizky Firdaus. Saya Andri Roy. Sebuah upaya dari kami sebagai mahasiswa untuk menyuarakan suara masyarakat yang terdampak oleh fenomena yang makin marak, yaitu judi online. Judi online tidak hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal dampaknya yang begitu luas terhadap ekonomi, keluarga, pendidikan anak, bahkan tatanan sosial masyarakat. Hari ini, kami akan membahasnya dari berbagai sisi, berdasarkan satu kasus nyata yang menjadi sorotan kami, sekaligus mewakili ribuan kasus serupa di luar sana. Mari kita mulai pembahasan dengan penjelasan dari rekan kami. Kasus yang kami angkat kali ini adalah dari seorang pria usia 35 tahun, seorang kepala keluarga. Awalnya ia hanya iseng bermain judi online saat pandemi, berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi, dalam waktu 3 bulan, ia mulai menghabiskan setengah gajinya. Lalu ia mulai pinjam dari teman, lalu pinjaman online. Dalam 6 bulan, ia kehilangan kontrol, terlilit utang lebih dari 50 juta rupiah. Pekerjaannya hilang, rumah tangga mulai retak. Korban tidak kami tampilkan langsung karena alasan privasi. Namun, cerita ini nyata dan menjadi contoh betapa judi online bisa menghancurkan secara ekonomi dan psikologis. Dampak pertama yang paling terasa dari judi online adalah kerusakan ekonomi keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti belanja harian, listrik, uang sekolah anak, ataupun untuk tabungan keluarga malah digunakan untuk mendeposit judi online. Bahkan korban kita tadi sampai menjual motor dan emas istrinya. Ketika sumber daya keluarga dialihkan untuk sesuatu yang merugikan dan tidak produktif, keluarga kehilangan stabilitas ekonomi. Seringkali ini berujung pada kemiskinan, kelaparan, dan ketergantungan kepada orang lain atau malah bahkan sampai berhutang. Inilah lingkaran setan yang sulit diputus tanpa bantuan dan kesadaran yang kuat. Berdasarkan data resmi dari PPATK, perputaran uang dari transaksi judi online di Indonesia meroket setiap tahunnya. Di tahun 2017, transaksi judi online sekitar 2 triliun rupiah. Lalu dari data 2020, naik signifikan menjadi 15,8 triliun rupiah. Di tahun 2021, tumbuh ke angka 57-58 triliun rupiah. Lalu di data 2022, mencapai 69-81 triliun dengan 43,6 juta transaksi. Di tahun 2023, melonjak ekstrim hingga ke 327 triliun rupiah dalam 168 juta transaksi. Lalu, di triwulan awal 2024, transaksi sudah menyentuh angka 600 triliun rupiah
dengan lebih 2,3 juta pemain aktif dan mayoritas berasal dari kelompok berpendapatan rendah atau kurang lebih dari 5 juta per bulan. Kita sering lupa bahwa korban dari judi online bukan hanya pelakunya, tapi juga anak-anak dan lingkungan sosialnya. Anak dari korban yang kami pelajari usianya 11 tahun. Harus berhenti sekolah sementara karena tidak ada biaya. Padahal sebelumnya ia termasuk siswa yang berprestasi. Bukan hanya itu, di lingkungan sekitar, stigma mulai muncul. Tetangga mulai membicarakan ada rasa malu dari istri dan anaknya. Anak-anak dari keluarga korban judi online sering mengalami tekanan mental, bully, bahkan trauma. Jadi jelas dampak judi online bukan hanya pada dompet, tapi pada masa depan anak dan keharmonisan sosial. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Dari sisi hukum, judi online merupakan tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan pasal 303 KUHP, siapapun yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi bisa dipidana. Masalahnya, akses ke situs-situs judi online masih terbuka luas. Banyak situs yang bahkan dikamuflase seperti game biasa atau iklan di media sosial. Tanggung jawab ada pada kita semua, tapi terutama pemerintahan, penyediaan layanan internet, dan penegak hukum untuk lebih serius menindak. Sudah banyak yang ditangkap, tapi upaya pemblokiran dan edukasi publik belum maksimal. Ini bukan hanya isu kriminal, tapi isu ekonomi dan sosial yang harus ditangani secara kolaboratif. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Solusi paling awal adalah edukasi dan pencegahan. Pendidikan tentang bahaya judi online harus masuk ke lingkungan, ke sekolah, dan ke komunitas. Kedua, kita harus membangun sistem pendampingan bagi korban, baik secara ekonomi maupun psikologis. Banyak orang yang ingin berhenti, tapi tidak tahu caranya dan tidak punya support system di keluarganya. Sebagai mahasiswa, kami percaya bahwa suara kami bisa menjadi awal perubahan. Mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran. Bantu teman yang mulai terjadi dan tegas menolak segala bentuk perjudian. Dan terakhir, mari kita semua menjadi bagian dari gerakan berhenti judi online, pulihkan ekonomi keluarga, selamatkan masa depan bangsa. Ini saat terindah dalam hidupku, Samar. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau gadis yang sangat nakal. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Losing all my focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ini memberikan kita semua kesadaran baru tentang bahaya judi online terhadap ekonomi masyarakat. Jangan biarkan satu klik menghancurkan masa depan. Saya tutup dengan satu pesan. Lebih baik kehilangan uang karena investasi gagal daripada kehilangan keluarga karena judi online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, salam cinta Wahyu. Wahyu yang ganteng, Mas Wahyu jangan lupa Mas Neng ditunggu ya di Tarka. Iya. Makasih ya Wahyu.